Shalom dari sebelah kiri saya sampai dengan semua sebelah kanan. Shalom, shalom saudara. Shalom yang hadir juga secara online. Kita bersyukur saudara, selalu ada alasan ya untuk bersyukur saudara ya. Saya nggak tahu pagi ini ada banyak hal yang sedang membebani pikiran saudara. Yang pasti saya ada banyak beban tadi pagi mau ke sini saudara. Tapi ketika Tuhan ingatkan lagu ini ya, dan saya mulai mengucapkan syukur buat banyak hal. Saya rasakan benar ada satu sukacita yang tidak tergantikan. Yang percaya katakan amin saudara. Saudara, setiap minggu saudara diajarkan jalan kebenaran. Dan saudara, saya sangat bersyukur Selasa lalu ya kalau saudara ikuti pembacaan Abba. Ada satu bagian pembacaan Abba itu sangat meneguhkan dalam kita. Kita perlu tahu ini saudara, kalau enggak kita tidak bisa mengerti kebenaran dengan baik. Tolong tampilkan ayatnya. Nah kalau saudara ingat di hari Selasa kita membaca Mazmur 25, 26 dan 27 ya. Kita sedang baca 3 pasal per hari saudara dalam pembacaan kitab Mazmur ini. Nah saudara ada ayat yang saya nggak tahu memberkati saya secara pribadi. Dan pagi ini saya digerakkan untuk menyampaikan kepada saudara karena saudara sedang belajar jalan kebenaran. Mari kita baca apa doa Daud, raja yang hebat, raja yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia berdoa dalam soal jalan kebenaran ini seperti ini ya. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Daud mengatakan, dan ini juga harus jadi perkataan kita dalam belajar kebenaran. Tuhan Yesus tolong beritahu. Karena kita kan sudah ngerti saudara. Apa alasan utama orang minta dikasih tahu saudara? Apa saudara? Karena nggak tahu betul kan? Kalau tahu nggak usah minta kasih tahu. Tapi saudara, dalam kebenaran kita harus terus menerus loh saudara. Saya nggak tahu sejak ayat ini saudara, hari Rabu saudara doa saya banyak berubah sekarang. Saya bilang Tuhan, kalau saya boleh dikasih hari hidup lagi, tolong beritahu saya Tuhan. Tapi saudara nggak stop. Dan ini penting sekali juga saudara dalam mengerti kebenaran. Kita harus tambahkan tunjukkan. Karena sekalipun kita tahu sebagai contoh, kita tahu ada keselamatan dari Tuhan. Tapi kita tidak akan nyampe kepada keselamatan itu kalau Tuhan gak tunjukkan. Bahkan saya yakin ini sempurna saudara. Bukan cuma Daud bilang, beritahu dong Tuhan. Tunjukkanlah Tuhan, bawalah aku. Mungkin bahasa lainnya saudara kalau saya mempelajari konteksnya, itu betul-betul Tuhan tuntun langkah demi langkah. Karena benar dalam soal jalan kebenaran, kalaupun saya udah tahu, kalaupun kau udah tunjukkan, kadang-kadang melakukannya nggak mudah. Kadang-kadang mengalaminya seperti ini, tolong diklik lagi. Satu ayat yang 1 hari sebelumnya saudara. Ini dibagikan oleh salah seorang supervisor kita ya, di Abba saudara. Dan saya diberkati saudara. Dia ingatkan begini, Tuhan mau nuntun kita jalan yang benar loh. Tapi Tuhan nggak berjanji semua jalannya lancar. Bahkan kadang-kadang ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kadang-kadang kita ngalami ya, kekelaman bisa 2 pengertian. Kalau yang saya tangkap saudara. Satu memang kadang-kadang kita tuh benar-benar gak ngerti. Kan kalau kita gak ngerti seperti kelam saudara, gak jelas. Atau memang kok ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Kok saya mau taat sama Tuhan tuh ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Makanya kita perlu minta Tuhan bawa saudara. Tuhan tolong. Nah hari ini saudara, sebagaimana biasanya, kita biasanya masuk topik baru saudara. Sebagaimana biasanya, tapi hari ini gak biasa-biasa. Katakan hari ini gak biasa-biasa saudara. Karena hari ini kita masih dalam topik keuangan. Nah jadi setelah digumulin dengan para pengkhotbah saudara, karena bulan April ada libur lebaran, kita mau tambahkan topik keuangan ini mesti full 1 bulan. Jadi hari ini masih topik keuangan saudara. Nah topik yang bulan ini mulai minggu depan tapi 3 minggu saja. Tapi saudara kita masih bahas soal keuangan. Dan saudara topik keuangan, topik jalan kebenaran ini kadang-kadang memang unik saudara. Sebagai contoh, minggu lalu khotbah yang Tuhan gerakkan saya sampaikan adalah kembangkan karakter mencukupkan diri. Kembangkan karakter mencukupkan diri.
Orang yang mengerti prinsip keuangan Tuhan, dia bukan doanya, Tuhan biar cepat jadi kaya. Enggak. Bahkan kan minggu lalu saya bahas saudara, ada larangan loh untuk cepat jadi kaya. Kalau saudara kepengen cepat jadi kaya, ada larangan saudara. Tapi mencukupkan diri malah kita harus kembangkan. Tapi khotbah hari ini lawannya saudara. Hari ini saya mau khotbahin tentang saudara harus kepengen jadi kaya. Tapi apa saudara? Klik jadwal judul khotbah hari ini saudara. Yang kaya yang mana saudara? Mari kita mau baca dan nanti saya akan tunjukkan dengan ayat-ayat bahwa jelas Tuhan memerintahkan kita untuk apa saudara? 2, 3. Menjadi kaya dalam kebajikan dan kemurahan. Sorry, mesti ada kata dan saudara. 2, 3. Menjadi kaya dalam kebajikan dan kemurahan. Nanti kita baca jelas Tuhan perintahin. Kita harus menjadi kaya dalam kebajikan dan kemurahan. Tapi untuk membedakan kebajikan dan kemurahan ini daripada yang orang dunia bisa kerjakan, kita tahu kan ada istilah filantropis ya saudara. Ada orang-orang tuh peduli, suka nolong orang-orang, membagi banyak hartanya saudara. Dan mereka belum tuh seiman dengan kita. Makanya saudara ada tambahan. Saya karena bingung, karena diajar dan berkhotbah itu katanya tema khotbah itu 2-7 kata. Saya nggak bisa gabungin karena akan jadi belasan kata saudara. Jadi saya berikan subtemanya. Boleh kita baca lengkap sekarang. Dan jangan lupa tambahin kata dan saudara. 2, 3. Menjadi kaya dalam kebajikan dan kemurahan karena suka memberi dengan kekayaan yang dipercayakan. Tuhan mau kita menjadi kaya dalam kebajikan dan kemurahan karena kita suka memberi dengan kekayaan yang dipercayakan. Klik kita baca ayatnya. Saya mau ulangi dulu ayat yang saya sudah janji minggu lalu akan diulangi. Tapi hari ini saudara saya meminjam terjemahan yang lain. Saudara puji Tuhan ya di Indonesia ini saudara semakin banyak terjemahan Alkitab. Tujuannya bukan pengen mengacaukan. Tujuannya saudara membantu kita mengerti lebih baik. Saya menemukan 2 terjemahan Alkitab yaitu AYT itu adalah Alkitab yang terbuka. Dan MILT itu bahasa Inggris saudara. Tapi untuk Indonesia ya. Modified Indonesian Literal Translation ya. Nah, dari 2 ayat ini, saya menemukan saudara, kayaknya kita lebih jelas tentang 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19. Yuk kita baca sama-sama saudara. Karena yang lalu baik, cukup, tapi ini tajam saudara. Karena saudara, kata pertamanya aja nggak ada di kitab yang terjemahan baru. 2, 3. Perintahkan mereka untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan-perbuatan baik, menjadi orang yang murah hati dan siap berbagi sambil menaruh bagi diri mereka sendiri dasar yang baik untuk masa yang akan datang sehingga mereka dapat memegang teguh akan hidup yang kekal. Tuhan bilang perintahkan. Jadi ini bukan pilihan saudara. Perintahkan supaya mereka itu kaya dalam perbuatan-perbuatan baik. Itu salah satu pengertian daripada kebajikan. Orang yang penuh dengan kebajikan, dia itu penuh dengan perbuatan-perbuatan baik. Bukan sekedar baik, tapi perbuatan-perbuatan baiknya nyata. Dan menjadi orang yang murah hati lewat siap berbagi. Makanya kaya dalam kebajikan dan kemurahan hati ini diuji bagaimana kita siap berbagi nggak dengan harta yang Tuhan percayakan. Nah mungkin di sini ada yang ingat tentang ayat ini. Dan bilang begini, Pak John kalau nggak salah ayat 17-nya ini kan peringatan kepada orang kaya. Betul, nggak salah. Ayat 17 tapi saya nggak ajak baca saudara, itu Tuhan peringatkan kepada orang kaya. Dan nyambung dengan ini. Jadi ini buat orang kaya, ya. Tapi saudara, untuk kaya dalam kebajikan dan kemurahan bukan cuma buat orang kaya. Tapi konteks ini saya ambil dulu karena minggu lalu saya pakai saudara ya. Memang benar pertama-tama Tuhan bicara ada orang yang dipercayakan banyak kekayaan. Supaya kamu tidak mengandalkan kekayaanmu katanya kayalah dalam perbuatan-perbuatan baik atau kebajikan dan menjadi orang yang murah hati. Tapi kita klik satu ayat lagi, klik sekarang. Kita melihat dengan jelas bahwa kaya dalam kebajikan atau di sini berkelebihan dalam kebajikan dan katanya diperkaya dengan segala macam murah hati itu berlaku buat semua orang yang menerima kasih karunia Tuhan.
Siapa di sini yang sudah menerima kasih karunia Tuhan boleh katakan amin. Kalau kita terima perjamuan kudus ya, jangan terima kalau saudara nggak yakin saudara menerima kasih karunia Tuhan. Karena perjamuan kudus mengingatkan Tuhan membayar lunas harganya lewat tubuh dan darahnya sehingga saudara bisa menerima kasih karunia Tuhan. Jadi apa yang kita baca sebentar di sini saudara, ini buat semua orang. Nah sekarang kita baca dulu. Supaya saya mengantar dulu sebelum kita baca, saya mengantar saudara bisa bacanya dengan baik. 2, 3. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Saudara, orang-orang akan bersyukur kepada Tuhan melihat saudara, bukan saudara pasang tulisan gede-gede, Kristen. Malah orang bisa bilang, tuh kalau kayak begitu makanya gue gak mau jadi Kristen tuh. Tapi saudara gak usah pasang merek Kristen, kaos berbau Kristen. Tapi saudara ditemuin kaya dengan pelbagai kebajikan dan kemurahan hati. Orang bilang, saya mau kenal tuh siapa Tuhan orang tersebut. Karena Tuhan mengatakan di sini saudara, Tuhan tuh melimpahkan kasih karunia. Nah saudara sudah ngerti ya, saya ulangi tapi secara singkat saudara. Kasih karunia kan dua tujuan, seperti dua sisi mata uang, gak boleh dipisahkan. Yang pertama adalah kasih karunia itu memampukan kita diselamatkan. Katakan sama-sama, memampukan kita diselamatkan. 2, 3, memampukan kita diselamatkan. Kalau gak kasih karunia saudara, tidak ada satu orang pun di antara kita yang layak diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Kita dimampukan Tuhan, bisa menerima keselamatan. Tapi saudara ini dua sisi mata uang. Makanya kenapa ada orang Kristen bisa murtad. Makanya bahkan pendeta sekalipun bisa murtad. Karena saudara kasih karunia dia tidak izinkan sebagai mata uang yang sempurna. Yang kedua adalah katakan memampukan untuk diobahkan. 2, 3, memampukan untuk diobahkan. Jadi Tuhan bukan cuma kita menerima kasih karunia, memampukan untuk diselamatkan. Tapi juga memampukan untuk diobahkan. Nah, memang dalam memampukan untuk diobahkan, ada bagian kita, ada tindakan kita, saudara. Nah, ayat bagian ini, saudara, mau mengajarkan. Mau mengajarkan kalau kita mau memampukan untuk diobahkan, ada tindakan kita, saudara. Dan yang unik, Tuhan hubungkan dengan uang. Dan nanti di ayat yang terakhir, saya akan baca, saya mau ingatkan lagi aja, saudara. Tuhan bilang dengan tegas loh. Uang itu bisa jadi tandingan Tuhan dalam kehidupan kita. Uang itu bisa dapat kedudukan yang sama dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang, perubahan kamu berhubungan dengan bagaimana kamu menggunakan uang. Jadi kita lihat dengan jelas saudara, bahwa kalau Tuhan tuh mau kita kaya dalam berbagai kebajikan dan kemurahan. Ini alasan yang pertama saudara. Supaya saudara tahu. Alasan yang pertama apa? Tolong diklik ya. Alasan yang pertama adalah supaya katakan sama-sama saudara 2, 3. Saudara dan saya terus alami anugerah atau kasih karunia Tuhan. Sekali lagi 2, 3. Terus alami anugerah atau kasih karunia Tuhan. Karena saudara ini sebuah kebenaran. Saudara tidak akan bisa memberi yang menyenangkan Tuhan tanpa kasih karunia Tuhan. Saudara tidak bisa memberi seperti yang Tuhan mau tanpa kasih karunia Tuhan. Makanya ayat tadi mengingatkan saudara ya, bahwa kita itu coba diklik lagi, sekali lagi maju, ya saya sediain lagi ayat ini. Dikatakan kan, aku sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Tuhan udah berikan kasih karunia, tapi memang saudara, dalam melakukannya, ada kehendak bebas saya dan saudara. Mau atau enggak? Mau atau enggak, saudara? Makanya kita menemukan ya, maaf saya ngomong ini mengasihi, ada orang saudara kembalikan perpuluhan aja nggak bisa. Tapi saya udah dapat anugerah ketemu 2 orang. 1, saya dengar langsung. 1, saya dengar lewat orang lain yang saya dapat percaya. Waduh, salut saya sama pengusaha itu. Dia udah putuskan. Ini yang saya dengar dari orang lain, tapi orang ini dapat saya percaya.
Dia tuh udah putuskan loh, sejak tahun ini, itu 5 tahun yang lalu sebelum pandemi. Dia bilang, saya cuma mau memakai 50% dari penghasilan saya. Dan 50% itu harus ditabur buat segala yang Tuhan mau. Bukan cuma pekerjaan Tuhan, menolong orang. Kan Tuhan katakan, menolong yatim piatu dan janda-janda miskin adalah ibadah kepada Tuhan. Dia mau lakukan itu. Dia tolong pelayanan di desa, mendukung gereja. Saya mau katakan saudara, mungkin kedengarannya gampang. Enggak saudara. Ada orang yang berkelebihan. Saudara masih ingat gak cerita saya kemarin saudara? Ada orang dia jadi triliuner waktu ditanya, kamu udah kaya belum? Dia bilang, sedikit lagi. Udah triliuner mas saya saudara. Digitnya udah 12 hartanya, nolnya. Tapi masih bilang sedikit lagi saudara. Tapi saudara ada orang-orang, dan yang saya dengar langsung saya bersyukur saudara. Bahkan dia bilang, oleh anugerah Tuhan. Dia gak sombong saudara benar-benar. Oleh anugerah Tuhan. Saya sekarang membiasakan 70% penghasilan saya persembahkan. Saya hidup dengan 30% aja. Saudara bilang hartanya udah banyak. Belum tentu saudara orang hartanya banyak bisa melakukan itu. Belum tentu. Makanya benar saya ngerti kenapa ya Tuhan ngajarin berbagai kebajikan nih untuk semakin kita menghayati kemampuan Tuhan. Karena taat dalam memberi dan membagi saudara butuh kasih karunia Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Makanya tidak jarang kan orang tadi waktu penghasilannya kecil saudara, per bulan gampang. Tapi begitu penghasilannya besar, susah per bulan saudara. Kenapa? Bahkan seneng dengar khotbah yang ngajarin gak ada per bulan lagi. Per bulan itu baru ajaran yang paling dasar. Ukuran ketaatan paling dasar dalam memberi. Dia selalu gak mau lihat yang ke 90% saudara. Karena apa saudara? Itu gak ada kasih karunia, gak ada anugerah Tuhan. Tapi kalau orang nggak kasih karunia, saudara, kalau saudara suka baca Alkitab ya berulang kali, saudara tahu fasa 9-nya ada fasa 8-nya, saudara. Justru sebetulnya fasa 9 tadi, ya, tolong diklik lagi fasa 9-nya, ini fasa 9-nya ya saudara ya, kita baca ya. Sebelum fasa 8-nya Tuhan ceritain tentang ada orang secara akal manusia nggak bisa memberi, tapi karena kasih karunia, mereka bisa memberi, bahkan memberi lebih baik daripada yang diduga, saudara. Klik kita baca. 2 Korintus 8. Saudara pasti tahu ayat ini. Tolong ya diklik. Sebagian besar lah menurut saya saudara tahu ayat ini. Paulus bilang gini, yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Stop dulu saudara. Jadi ya, sebelum kita baca semuanya, harus ngerti dulu saudara. Ini semua karena kasih karunia. Makanya Tuhan ngajar kita kaya dalam kebajikan. Tindakan-tindakan itu adalah supaya kita semakin yakin kasih karunia Allah ada. Kalau saya gagal, kalau saya belum berubah, kalau saya baik, kasih karunia Allah selalu ada. Amin, saudara. Klik kita baca selanjutnya. 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah saudara yang belum tahu ceritanya, saya ulangin singkat. Jadi ada bencana yang gereja di Yerusalem alamin. Singkat cerita, Paulus tuh ngajak untuk gereja-gereja yang ada, yuk kita kumpulin dana bantu. Ya kita sering lakukan itu juga kan saudara ya. Tapi saudara, menurut tafsiran, karena tidak tulis di sini secara langsung saudara, Paulus nggak ngajak jemaat Makedonia. Makanya dia mendesak saudara. Karena Paulus sadar, jemaat Makedonia lagi ngalami penderitaan. Jemaat Makedonia lagi miskin. Mungkin habis Tuhan izinkan, kan kemiskinan bukan selalu ini loh saudara kebodohan. Kadang Tuhan izinkan kan. Seperti Ayub diizinkan habis-habisan. Jadi mereka baru ngalami satu cobaan, Tuhan izinkan mereka miskin dan menderita. Makanya Paulus bilang jangan ajak. Tapi mereka bukan aja minta ikut, mendesak saudara. Jadi katanya mendesak itu karena gini saudara. Tadi bilang udah jangan, kamu kan lagi susah, kamu lagi bergumul. Gak usah ikut nolong, gak usah. Mereka yang mendesak saudara. Saudara mau tahu kenapa? Karena mereka punya kasih karunia Tuhan. Amin. Orang gak bisa memberi tanpa kasih karunia Tuhan. Orang bisa nyumbang dengan tanpa kasih karunia Tuhan.
Maaf ya saya ngomong mengasihi saudara. Persembahan saudara bisa cuma sumbangan. Ya, gak enak lah Pak John. Udah ikut nikmati AC, pakai toilet, musik yang enak. Ya kasih uang lah, tapi cuma sumbangan. Sebab kalau persembahan saudara memberikan dengan kasih karunia dan cinta. Amin saudara. Saudara sadar, saya tuh udah ngalami kebaikan Tuhan. Saya mau berikan yang terbaik di persembahan saya karena apa? Kebaikan Tuhan tuh udah gak bisa saya bayar. Saya gak pernah bisa bayar kebaikan Tuhan. Persembahan itu hanya ucapan terima kasih sedikit. Makanya saudara, ketika Tuhan nyuruh kita untuk kaya dalam kebajikan dan kemurahan, bukan Tuhan butuh uang kita saudara. Tapi Tuhan mau kita terus alami kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau terima perjamuan kudus ingat, ada kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan mengubah kita. Dan salah satu ukuran utama adalah bagaimana hati kita dalam memberi. Makanya kalau orang gak bertumbuh, tadi saya bilang saudara, ada orang-orang yang saya tahu, waktu penghasilan pas-pasan bisa setiap perpuluhan. Begitu penghasilan besar, gak bisa setiap perpuluhan saudara. Selalu ada alasan saudara. Kenapa? Karena memang saudara, tanpa kasih karunia, kita gak bisa berubah. Hanya dengan kasih karunia kita bisa berubah. Amin saudara. Tapi nggak stop di sini, klik lagi selanjutnya. Saudara, Tuhan tuh nyuruh kita, ya tolong selanjutnya saja, klik. Saudara yang kedua adalah Tuhan mau kita apa saudara? 2, 3, terus bertumbuh dalam karakter serupa Kristus. Tadi dikatakan dalam ayat sebelumnya kan, Tuhan mau lewat kita memberi itu menumbuhkan buah-buah kebenaran. Buah-buah kebenaran itu karakter-karakter. Semakin serupa Kristus. Sampai cintanya juga saudara. Karena buah roh itu termasuk mengasihi lu saudara. Sampai cintanya pun bisa serupa Kristus. Dalam menyiapkan khotbah hari ini saudara, saya digerakkan mendengarkan, bukan mendengarkan, maaf saya koreksi. Saya membaca ulang semua PowerPoint. PowerPoint Pak Silas saya baca. PowerPoint Pak Adi Maningkas saya baca. PowerPoint Pak Fendi, saya baca. Saya lihat lagi saudara, saya mau nangkep apa sih. Ternyata banyak pesan Tuhan. Saudara, klik mungkin Pak Silas gak sadar, ini yang Pak Silas sharing. Cuman saya tegesin bahasanya Pak Silas. Ya, katanya kalau manusia baru, target idealnya, itu bukan target ideal, target terbaiknya Pak. Dipertajam. Keuangan manusia baru apa saudara? Ini saya yakin, ini bukan pernyataan Pak Silas. Pasti dia akan sampai satu titik jumlah uang yang ditaburkan itu lebih besar dari pengeluaran kepentingan pribadi. Kalau sampai orang itu bisa kasih 70% saudara, itu kalau enggak dia jadi manusia baru ngalami kasih karunia enggak bakal bisa. 50-50 aja udah susah. 10 aja banyak yang enggak setia saudara. Apalagi mau 50-50, apalagi mau 70-30. Tapi benar saudara. Kalau kita jadi manusia baru dalam Kristus, kita ngalami kasih karunia Tuhan. Mungkin Pak Silas kurang tekankan di sini. Tapi saudara, kalau kita manusia baru, kita ngalami kasih karunia Tuhan, nggak usah diminta. Pasti uang yang kita taburkan lebih besar dari kepentingan pribadi kita. Yang percaya katakan amin. Sedikit yang amin kan. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan kita. Saudara nggak mungkin kekuatan kita saudara. Kalau kita tuh bisa memberi lebih besar tuh nggak mungkin kekuatan kita. Karena kita ini masih kepentingan pribadi banyak, kemauan pribadinya banyak. Tapi ketika kita semakin serupa Kristus, ya, karena Tuhan mencintai saya, yang Tuhan percayakan, akhirnya lebih banyak saya tabur daripada kepentingan pribadi. Dan yang kedua, saya percaya ini benar saudara. Saya masukkan walaupun ini lebih melengkapi, pekerjaan atau usaha yang dilakukan. Sekarang bukan cuman bagaimana ya pekerjaan saya, karir saya naik terus. Bagaimana pekerjaan saya menyenangkan hati bos saya, memberkati rekan-rekan kerja. Dan gak usah minta dipromo, pasti dia dipromo. Amin saudara. Bagaimana usaha saya, klien-klien yang saya layani senang. Bagaimana usaha saya, pegawai yang kerja sama-sama saya senang. Gak usah diminta, perusahaan itu akan booming saudara. Yang mengerti katakan amin. Karena manusia baru lain. Keinginannya bukan untung buat saya apa. Dulu ada istilah kan upsah, untung buat saya apa. Tapi berdampak buat saya seperti apa. Hidup saya, pekerjaan saya, usaha saya, bagaimana saya berdampak. Ini kalau nggak punya karakter Kristus, saudara, nggak mungkin. Apalagi Adi Maningkas tekankan begini, tolong diklik.
Dia bilang gini, healthy financial, maksudnya healthy kingdom finance. Ya. Karena saudara, ini kalau nggak bukan prinsip keuangan kerajaan Allah, nggak mungkin. Dia bilang, orang mulai robah, nomor satu dia pikirkan soal gift-nya dulu. Secara umum coba saudara, begitu kita terima gaji yang kita pikirkan apanya dulu saudara? Spend-nya dulu kan. Bagaimana menggunakan uang ini? Waduh, iya ya mobil udah boleh diganti lah. Oh iyalah mobil, rumah bisa lebih mewah. Tambahannya apa? Selingkuhannya juga ada. Selalu gitu saudara. Kalau kita mikirkannya spend-nya saudara, pasti ada efek negatifnya. Makanya dia bilang, ini buat saya ini healthy kingdom finance. Orang yang healthy kingdom finance, dia punya karakter Kristus. Setiap dia terima sesuatu, dia tanya, Tuhan, gift-nya apa? Saya ingat satu orang saudara, dia bilang gini, saya setiap dapat berkat khusus. Doa saya selalu yang pertama gini, Tuhan punya rencana apa ya sampai saya dapat berkat khusus. Saya yakin gak banyak yang doakan seperti itu. Yang pasti cepat, rumah baru yang perlu diganti, mobil baru yang perlu didapati, apalagi saudara, jalan-jalan ke luar negeri, berapa banyak yang doa seperti gini saudara. Dan Tuhan ajar, satu hari bilang, yang ini bukan untuk kamu. Masalahnya saudara, ini kesaksian puluhan, lebih dari berapa belas tahun yang lalu, dia dapat ratusan juta. Langsung Tuhan bilang, tapi yang ini bukan buat kamu. Itu gak mungkin saudara kalau kita gak punya karakter Kristus, kita gak minta anugerah Tuhan. Dan dia tanya lagi, Tuhan, jadi buat apa? Dia bilang, bangun gereja di desa itu, dan bangun rumah yatim piatu itu. Tuhan, rumah saya ada yang perlu, dan benar saudara, ini kesaksian dia langsung, rumah saya ada yang perlu direnovasi Tuhan. Loh kamu kan nanya, sekarang aku jawab, ternyata berkat khusus yang kali ini, tapi begitu dia setia saudara, Tuhan bukan kasih renovasi, Tuhan kasih rumah baru saudara. Tapi kalau kita hatinya gak benar, gak bakal bisa saudara. Kalau kita gak bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, kalau kita gak bertumbuh dalam karakter Kristus gak mungkin. Give itu nomor satu gak mungkin, memberi nomor satu itu gak mungkin. Percayalah saudara, ini kebenaran firman. Saudara tidak bisa menjadikan memberi nomor satu, sampai saudara bertumbuh dalam kasih karunia dan mengatakan, Tuhan terima kasih, Tuhan kasih anugerah saya. Dan saya pengen kekayaan yang saya dipercayakan membuat saya semakin punya karakter Kristus. Dan saya mau ajak saudara, bukan nunggu kaya saudara. Mulailah dengan kekayaan Tuhan percayakan sekarang. Doanya selalu gini, Tuhan tolong lewat kekayaan yang ada, saya semakin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga dan yang terakhir. Jadi saudara, Tuhan tuh nyuruh kaya dalam berbagai kebajikan dan kemurahan. Saya benar-benar mengajak saudara, tolong hapus. Karena sering kali saudara, mudah-mudahan kali ini gak terjadi. Tiap pendeta khotbah soal uang. Makanya, lagi pembangunan sih. Jadi khotbah soal uang. Saya izinkan Tuhan yang menguji hati saya. Karena saya khotbah soal uang karena ini topiknya soal uang. Pembangunan tidak pembangunan saya tetap akan khotbah soal uang. Saudara. Karena Tuhan juga bicara soal uang. Kalau tuh Yesus gak bicara soal uang, saya gak bicara soal uang. Makanya banyak pendeta takut lu khotbah soal uang. Saudara. Kadang-kadang nyinggung aja soal perpuluhan. Tapi sebenarnya benar, Tuhan bilang, kalau kita mau bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, kalau kita mau punya karakter Kristus, kita harus kaya dalam berbagai kebajikan. Suka berbuat baik lewat suka membagi dan penuh kemurahan hati. Dan yang ketiga dan yang terakhir. Saudara, bukan saya terus ngalami kasih karunia Tuhan, tolong tampilkan. Bukan saja terus bertumbuh dalam karakter Tuhan, ya. Yang ketiga, balik dulu. Ada poinnya dulu setahu saya. Ya. Oh tadi saya mungkin udah bahas saudara. Katakan sama-sama 2, 3. Terus lebih kepada Tuhan. Saudara, Tuhan udah ingatkan. Nah klik boleh sekarang. Ya selanjutnya tolong. Tuhan tadi kan ingatkan berulang kali saya udah ngomong saudara. Tuhan, yuk kita baca dulu saudara. Tuhan bilang apa saudara? 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu dewa uang. Saudara. Tuhan bilang dengan tegas,
Kalau saudara nggak semakin mengabdi kepada Tuhan, saudara akan mengabdi kepada uang. Makanya Tuhan bilang nggak ada tengah-tengah sebetulnya. Nggak ada suam-suam kuku. Tuhan bilang suam-suam kuku malah terdepak, saudara. Kalau saudara nggak semakin panas dalam mengikut Tuhan, saudara akan dingin ikut Tuhan. Makanya saudara, sebetulnya kalau kita ngelatih memberi, saudara. Terus pengen kaya dalam kebajikan, ada kesempatan nolong orang. Makanya tadi juga minggu lalu saya tekankan, saudara, kita nggak boleh nolong orang mengharapkan hasilnya seperti kita mau. Karena dalam Tuhan memerintahkan kita menolong orang, mengembalikan perpuluhan, memberikan persembahan, sampai titik saudara taat melakukannya. Lebih dari itu bukan urusan saudara. Orang itu salah gunakan, tanggung jawab dia sama Tuhan. Tuhan menghargai ketaatan saudara, bahkan memberkati saudara, karena saudara kembalikan. Makanya saya bilang kan minggu lalu saya minta maaf atas nama pendeta-pendeta yang menyalahgunakan perpuluhan. Tapi saudara jangan terjebak. Saya ngelihat kok ada pendeta yang menyalahgunakan perpuluhan. Ya memang ada saudara. Tapi saudara saya tuh masih ingat, saya pernah cerita sama saudara. Ketika ada seorang hamba Tuhan besar jatuh di Amerika saudara. TV memblow up habis-habisan tentang hamba Tuhan ini. Tapi saya senang ada satu TV sederhana, saudara. TV kecil, TV lokal, dia bilang gini. Ini satu hamba Tuhan di blow up ya. Ini 150 hamba Tuhan setia di kota ini. Gak pernah diangkat di televisi. Memang sifat iblis membesar-besarkan kejelekan. Tapi kalau sifat Tuhan adalah kita malah dengan kasih coba menyelesaikan kejelekan itu. Dan memperbesar kebaikan-kebaikan. Kita harus semakin mengabdi kepada Tuhan, saudara. Karena kalau kita nggak mengabdi kepada Tuhan ya, kita nggak bisa menggenapi apa yang Pak Adi Maningkas ada singgung, saudara. Di awal khotbah dia bilang, satu kebenaran yang harus sama dalam soal uang. Kita bukan pemilik, Tuhan percayakan. Makanya saudara, saya mau pinjam yang Pak Fendi sharing, klik. Saudara, orang yang semakin mengerti kebenaran Tuhan, orang yang semakin mengerti anugerah Tuhan dan bilang saya cuma mau ngabdi Tuhan. Dia punya network ya. Katanya saudara, ini saya pinjem aja ya. Saya nggak ngerti ekonomi walaupun saya pernah kuliah ekonomi saudara 1 tahun. Jadi sebelum dipanggil Tuhan saya pernah kuliah saudara, tapi saudara karena panggilan Tuhan jadi saya tinggalin saudara. Katanya network kita, kekayaan bersih kita adalah total harta sama dengan total hutang. Kalau waktu hari Jumat itu Pak Fendi nggak tampil dulu, dia bilang, mau tahu nggak net worth saya? Semua kan pada penasaran. Saudara, setiap kita net worth-nya tuh 0. Kalau kita ngabdi sama Tuhan, kita akan bilang, semua yang saya punya, Tuhan punya. Saya cuma dipercayain. Jadi nggak boleh belagu, 0. Total harta saya, ya otomatis 0. Karena bukan saya punya. Total hutang saya, karena Yesus membayar semuanya, 0. Mungkin ada pinjaman pengembangan usaha, itu kan berhubungan dengan usaha yang Tuhan percayakan. Nanti akan dibayar dari usaha itu. 0. Saudara, ini penting loh. Ini penting. Kalau kita semakin mengabdi kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan karena apa? Saya pengen semakin mengabdi kepada Tuhan. Saudara akan gampang bilang. Semua yang saya punya, cuma Tuhan punya. Semua yang saya punya, cuma Tuhan percayakan. Selalu berdoa, Tuhan tolong jangan saya sombong. Jangan saya sombong Tuhan. Karena saya tahu, saya cuma dipercayain. Hari ini kalau Tuhan mau lakukan seperti zaman Ayub, semudah membalikan telapak tangan. Dia bisa putar balik hidup saudara dalam hitungan menit saudara. Dia bisa habiskan. Tapi itu bukanlah Tuhan kita. Tapi saudara, Tuhan mau kasih tahu. Kita harus total mengabdi kepada Tuhan. Sebagai penutup, saya diberkati saudara. Cuman sayangnya kecepatan saudara. Karena memang agak terburu-buru semalam saudara. Saya lupa catat dari siapa. Ada satu hamba Tuhan, dia bilang gini. Dia jelaskan mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk diubahkan semakin serupa Kristus lewat memberi. Ya. Jadi dia kasih jawabannya saudara. Ini jawaban kenapa Tuhan dalam membentuk kita semakin serupa Kristus, ngajarnya lewat memberi. Ya, saya langsung terjemahan bahasa Indonesianya aja saudara.
Memberi memiliki kuasa mentransformasi hidup si pemberi. Tapi memberi ya saudara, bukan nyumbang. Memberi memiliki kuasa mentransformasi hidup memberi. Orang tuh bisa kembalikan perpuluhan akan mentransformasi hidup dia saudara. Karena nggak mudah. Apalagi kalau jumlah saudara nambah terus. Waktu 5 juta cuma 500.000. Nah tapi bagaimana kalau ada 100 juta? Bagaimana kalau Tuhan udah percayakan M? Kalau nggak punya hati yang mau ditransformasi, sayang juga ya. Perpuluhan saya bisa langsung beli 1 kijang loh. Nggak gampang saudara. Memberi dia bilang apa saudara? Mengusir berhala di hati. Benar saudara. Ketika kita belajar memberi seperti Tuhan mau, berhala itu semakin gak punya tempat di hati kita. Karena kita bilang sama berhala, sorry ya, saya cinta Tuhan lebih daripada kamu. Dan saudara, ini bisa kita lakukan karena apa? Nah, dia bilang gini, memberi bukanlah tindakan transaksional. Kadang-kadang kita salah ngerti, saudara. Memang benar, Tuhan janji. Apa yang kita tabur, kita tuai. Yang percaya masih boleh katakan amin? Iya, benar. Tapi kita nggak boleh memberi karena transaksional. Waduh, saya lagi butuh nih. Pancing Tuhan lah. Saya lagi butuh 100 juta. Kan Tuhan bilang suka kasih 100 kali lipat. Kasih 1 juta, siapa tahu Tuhan kasih 100 kali. Nah itu Tuhan nggak mau, saudara. Memberi itu bukan tolong balikin lagi. Memberi itu bukan transaksional atau untuk mendapatkan upah balik. Tapi saya tutup dengan pernyataan terakhir dia. Memberi adalah tindakan keintiman dari mempercayai. Karena dia percaya, dia mau semakin intim dengan Tuhan. Karena saudara, coba waktu saudara jatuh cinta, pastilah waktu jatuh cinta. Pasti apa yang Ibu Hani kepengen, selama dia bisa beli, pasti dibeliin juga. Kira-kira gitu ya Pak. Ada orang tua bilang gini, anaknya pulang langsung bilang gini, udah capek, gak mau kemana-mana. Hitungan 20 menit keluar lagi rapi. Tanya, mau kemana? Anak lakinya saudara. Itu si doi minta dijemput. Tadi pulang saudara bilang, saya mau langsung tidur. Udah capek, udah gak mau ngapa-ngapain. Tapi begitu sang pacar telepon minta dijemput, semua berubah saudara. Ketika cinta, semua berubah. Amin saudara. Nah, makanya memberi itu harus tindakan mencintai. Karena saya mempercaya, saya mencintai. Kalau enggak bisa saudara, kita nggak bisa beri yang terbaik. Dan yang terakhir ya, ini bagus sekali saudara. Memberi adalah tindakan keintiman dari mempercayai dan tindakan ketaatan nyata kepada Tuhan. Mari kita memberi karena apa? Saya mau belajar taat. Makanya nggak mau pusing. Kalaupun tentunya kalau kita udah tahu nggak benar ya kita, misalnya ada orang nih kita udah tahu nih, sukanya mabok-mabokan, sukanya ngeganja, ya kita nggak usah bantu. Atau kalau mau bantu, anaknya nggak bisa makan, gara kita bantu langsung ke anak beli makan. Tapi kalau kita nggak tahu dan Tuhan gerakan, bantu saja orang itu. Akhirnya Pak nggak benar, tanggung jawab dia sama Tuhan saudara. Kita cuma perlu taat. Kembalikan perpuluhan, waduh. Tiba-tiba menemukan kok pendetanya memperkaya diri. Tanggung jawab dia sama Tuhan. Saya selalu kalau tanya gini, sebetulnya kalian harus doain saya. Saya ini tanggung jawabnya langsung sama Tuhan. Kalau saya nggak benar, saya tanggung jawabnya langsung sama Tuhan. Tolong doain. Supaya hati saya nggak kepengen memperkaya diri. Makanya titiklah sampai ketaatan kalau kita memberi saudara. Udah sisanya bukan urusan saudara. Tuhan udah percayakan berkat, Tuhan bilang kembalikan 10%, kembalikan, merem aja saudara. Nggak usah tahu uang itu dipakai buat apa ya. Tanggung jawab dia sama Tuhan. Kecuali saudara tahu memang gereja itu sesat. Ya salah kasih perpuluhan ke gereja yang sesat saudara. Tapi udah, saya mau taat aja. Saya nolong orang, saya mau taat aja. Saya nolong yatim piatu itu, ternyata ada saudara yang pernah protes sama saya. Udahlah Pak John, gak usah nolong yatim piatu. Salah, kamu lihat satu yatim piatu gak benar. Pengurusnya memperkaya diri. Tapi banyak yatim piatu benar loh. Dia perlu ditolong loh. Dan sekali lagi Tuhan mau kita taat, titik udah. Yuk, saya tidak mau panjangkan firman Tuhan. Pemain musik boleh kembali saudara.